Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah Managing Digital Organization, Bapak Andi Ismail. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Ridho Bima Saputra, kemudian ada teman-teman saya, ada Silviana, ada Cleopatra Manik, ada Syariah, ada Safina Reva, dan juga Nur Hayati. Izinkan di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai Slack. Nah, di era digital seperti saat ini, manusia itu bekerja telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pekerjaan itu tidak lagi terbatas pada satu ruang fisik, kemudian satu jam kerja, atau satu alat komunikasi. Berbagai platform digital seperti email, aplikasi chat, cloud storage, hingga tools manajemen proyek digunakan secara bersamaan untuk mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Namun, alih-alih meningkatkan efisiensi, kondisi ini justru malah sering banget menciptain fragmentasi kerja, kayak informasi tersebar di berbagai aplikasi, kemudian komunikasi yang tidak terpusat, dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Yang mana akibatnya banyak tim merasa sibuk tetapi tidak benar-benar produktif. Nah, di PPT kami ini, kami menyusun untuk menjelaskan permasalahan utama dalam dunia kerja modern, khususnya terkait komunikasi dan juga kolaborasi digital. Nah, sebagai dasar pemahaman, sebelum masuk ke solusi yang lebih terintegrasi. Masa depan kerja ada di sini, bukan di kotak masuk Anda. Nah, slide pertama ini berfungsi sebagai pengantar isu utama, yang mana peran kunci dari slide ini adalah membawa email inbox, bukan lagi pusat kerja yang relevan untuk dunia kerja modern. Dalam slide ini dijelaskan bahwa manusia itu menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk bekerja. Namun ironisnya, cara kita berkomunikasi dan berkolaborasi itu masih menggunakan pendekatan lama yang tidak dirancang untuk kebutuhan kerja saat ini. Email sering menjadi sumber informasi yang menumpuk, kemudian juga percakapan yang terputus konteksnya, bahkan kesalahpahaman antar tim. Nah, ilustrasi pada slide memperkuat pesan tersebut dengan perbandingan antara kondisi kerja yang penuh notifikasi dan kekacauan dengan tampilan workspace digital yang lebih rapi dan juga terstruktur. Intinya, di slide ini ingin menegaskan bahwa masa depan kerja itu membutuhkan cara kolaborasi yang lebih cerdas, terpusat, dan juga real time, bukan tergantung pada kotak masuk email. Pekerjaan modern terfragmentasi, produktivitas kita korbannya. Nah, di slide kedua ini menjelaskan akar masalah secara lebih mendalam. Di sini ditunjukkan bahwa dalam satu proyek utama terdapat banyak sumber gangguan dan alat yang berdiri sendiri seperti email, chat, file, kalender, dan aplikasi lainnya. Nah, fragmentasi ini menimbulkan 3 dampak utama. Yang pertama adalah komunikasinya menjadi tersebar. Nah, diskusi proyek terjadi di antara banyak platform yang tidak saling terhubung sehingga sulit melacak percakapan penting. Nah, informasi hilang yang kedua. File, keputusan, dan konteks proyek tersimpan di tempat yang berbeda, membuat pencarian informasi menjadi pekerjaan tersendiri. Dan yang terakhir yaitu kolaborasinya lambat. Pengambilan keputusan sering tertunda karena harus menunggu rapat atau sinkronisasi yang sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat. Nah, pesan utama dari slide ini adalah bahwa penurunan produktivitas itu bisa disebabkan oleh individu, melainkan oleh sistem kerja yang terintegrasi. Ketika alat kerja tidak saling terhubung, fokus dan aktivitas tim ikut terdampak. Masalah fragmentasi informasi ini tidak terbatas pada satu industri saja. Siapapun yang bergantung pada kolaborasi digital pasti merasakan dampaknya. Nah, di slide ini kita dapat melihat 3 contohnya. Yang pertama ada perusahaan teknologi dan startup. Mereka ini dituntut bergerak dengan cepat, mereka butuh iterasi produk dan feedback secara real time. Ketika komunikasi lambat, inovasi mereka mati. Kemudian ada agensi kreatif dan media. Bayangkan mengelola puluhan proyek dan klien berbeda secara bersamaan dengan tenggat waktu yang sangat ketat tanpa sistem yang rapi, miscommunication sedikit saja bisa berakibat fatal pada hubungan dengan klien. Dan yang terakhir ada tim terdistribusi dan remote. Di era kerja fleksibel ini, tim yang tersebar membutuhkan markas digital terpusat. Tanpa itu, mereka kehilangan keselarasan dan budaya kerja menjadi luntur. Singkatnya, setiap tim digital saat ini sedang berjuang melawan musuh yang sama, yaitu kekacauan informasi. Di slide ini saya akan menjelaskan kenapa kolaborasi tim saat ini perlu cara yang lebih rapi dan efisien yang didukung oleh 3 pilar utama. Yang pertama yaitu komunikasi yang terorganisir. Selama ini komunikasi sering berantakan karena email yang terlalu banyak CC, sehingga informasi penting sulit untuk dilacak. Dengan channel, setiap topik atau proyek punya ruang diskusi sendiri. Percakapan menjadi lebih fokus dan informasi lama bisa dicari dengan mudah. Yang kedua yaitu integrasi tanpa batas. Biasanya kita kerja pakai banyak aplikasi seperti Google Drive, Jira, Asana, dan lain-lain. Nah, masalahnya kita jadi lebih sering bolak-balik aplikasi. Dengan sistem ini, semua tools itu bisa disambungkan ke satu tempat. Jadi update tugas, file, dan notifikasi bisa langsung kelihatan tanpa harus buka banyak aplikasi. Dan yang ketiga yaitu otomatisasi cerdas, yang dimana ini bikin kerja tim jadi lebih ringan. Tugas-tugas rutin yang biasanya dikerjakan manual bisa diotomatisasi, misalnya reminder, update status, atau alur kerja tertentu. Hasilnya, tim punya lebih banyak waktu buat fokus ke pekerjaan yang benar-benar penting dan strategis. Slide selanjutnya yaitu saluran channel. Sebelumnya kita hidup di era email yang chaos, yang dimana informasi nyebar kemana-mana, file numpuk, dan sering terjadi miskomunikasi karena semuanya kepisah-pisah. Sesudah pakai channel, semuanya menjadi lebih rapi, satu channel untuk satu proyek. Semua chat, file, dan keputusan ada di satu tempat. Jadi, tim lebih gampang kolaborasi dan gak ada info yang kelewat. Ada 3 jenis channel yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu public channel. Ini tuh buat diskusi yang bisa diakses semua orang biar lebih transparan. Yang kedua yaitu private channel. Ini tuh buat pembahasan yang sifatnya sensitif. Dan yang ketiga yaitu share channel, yang dimana buat kolaborasi langsung sama pihak luar seperti klien, partner, tanpa ribet ke pindah-pindah platform.
Oke, baiklah. Nah, di slide ini kita bisa lihat kenapa Slang itu fokus ke produktivitas, bukan sekedar bikin orang kerja lebih keras. Kalau dibandingkan email dan tools tradisional, Slang unggul di pencarian, konteks percakapan, integrasi aplikasi, sampai otomatisasi kerja. Semua percakapan tersimpan rapi di channel dan thread, jadi nggak ada lagi info yang menghilang atau nyelip. Slang juga pakai model bisnis premium, jadi tim bisa mulai dari gratis dulu, habis itu baru upgrade sesuai kebutuhan dan skala organisasi. Selain produknya, struktur organisasi juga menarik karena remote first dan agile, yang bikin kolaborasi global lebih fleksibel dan inovatif. Intinya, Slang bukan cuma aplikasi chat, tapi platform kerja yang bantu tim jadi lebih efektif dan terstruktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana budaya kerja dan pengelolaan organisasi digital di startup kami. Kami membangun budaya kerja digital yang mendorong inovasi dari dalam tim. Prinsip utamanya adalah transparansi, fokus, efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan. Pertama, kami menerapkan transparansi secara default. Seluruh komunikasi dilakukan di channel publik agar informasi mudah diakses oleh semua anggota tim. Pendekatan ini membantu menghilangkan silo antar tim dan mempercepat kolaborasi serta pengambilan keputusan. Kedua, kami menggunakan komunikasi asinkron. Kami menghargai deep work dengan mengurangi ekspektasi balasan instan. Bagi kami, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jelas dan terstruktur, bukan sekadar cepat. Ketiga, kami memanfaatkan otomatisasi internal. Dengan workflow builder dan bot, pekerjaan administratif dapat diminimalkan sehingga tim bisa lebih fokus pada inovasi dan pekerjaan yang bernilai strategis. Terakhir, kami menerapkan feedback berkelanjutan. Melalui reaksi cepat dan diskusi berbasis thread, setiap anggota tim dapat memberikan masukan secara konstruktif. Hal ini menciptakan budaya belajar dan perbaikan yang terus berjalan di dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran digital atau go-to-market strategi dari startup kami. Pada fase awal, kami menargetkan early adopter seperti developer, designer, manajer produk, dan startup. Strategi yang digunakan adalah konten marketing melalui blog dan edukasi tentang masa depan kerja digital, serta public relation yang memasarkan media teknologi. Kami juga aktif membangun kehadiran di komunitas online seperti GitHub dan Product Hunt. Setelah mendapatkan pengguna awal, kami masuk ke fase land and expand. Kami memulai dari satu tim kecil dalam sebuah perusahaan yang menggunakan versi gratis. Ketika mereka merasakan peningkatan produktivitas, penggunaan produk akan menyebar secara organik ke tim lain melalui word of mouth. Pada tahap akhir, perusahaan akan beralih ke versi berbayar untuk mendapatkan kontrol penuh dan fitur enterprise. Strategi ini memungkinkan adopsi yang bertahap namun berkelanjutan hingga ke level perusahaan secara keseluruhan. Apa yang kami butuhkan untuk memulai revolusi produk dan cara kerja yang kami tawarkan? Nah, yang pertama ada pendanaan awal. Kami mencari pendanaan yang akan digunakan untuk 3 hal utama. Nah, 3 hal utama itu apa aja? Nah, yang pertama adalah mempercepat pengembangan produk, terutama pada fitur keamanan tingkat enterprise dan pemanfaatan AI. Yang kedua, membangun strategi go-to-market, agar produk kami dapat lebih cepat diadopsi oleh segmen korporasi. Nah, yang ketiga, memperluas infrastruktur server agar mampu melayani pertumbuhan pengguna secara global. Yang kedua ada kemitraan strategis. Kami membuka peluang kerjasama dengan mitra di sektor enterprise software seperti CRM, Highris, dan layanan cloud lainnya. Kemitraan ini bertujuan untuk membangun integrasi yang lebih dalam sehingga produk kami tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan bersama. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Nah, kami membutuhkan talenta-talenta kunci khususnya di bidang machine learning, engineering, dan enterprise sales. Tim yang kuat di bidang ini sangat penting untuk memastikan produk terus berkembang, stabil, dan relevan agar dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu bisa terlihat bagian visual. Nah, menggambarkan kolaborasi dan konektivitas di mana setiap individu saling terhubung untuk membangun satu tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan visi kami, yaitu mewujudkan tempat kerja yang lebih terhubung, fleksibel, dan produktif. Nah, kesimpulannya, ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, di mana ide terbaik bisa muncul dan setiap orang dapat bekerja dengan optimal. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bergabung bersama kami dalam membangun masa depan dunia kerja. Terima kasih.